kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan dah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Come on, clap your hands. Haleluya Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kerana sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk
belajar dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, eloklah pada hari ini, karena hari ini adalah hari guru, saya mengucapkan selamat menyambut hari guru kepada mereka yang bergelar guru. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Nah, mari saudara saya ajak dalam pembacaan firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-44 sampailah ayat yang ke-50. Mari kita membaca sama-sama. Yohanes pasal yang 12 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang di dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ayat 50 saya ulang. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang Engkau berikan bagi kami semua pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, berilah kami ya Tuhan kasih karunia-Mu untuk mengerti seluruh firman ini. Bahkan Roh Kudus yang Engkau utus ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Roh Kudus, supaya Tuhan Engkau menyingkapkan dan mengungkapkan seluruh kebenaran rahasia firman Allah bagi kami semua saat kami merenungkan dan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, Engkaulah guru yang agung yang tidak bercacat celah pengajaran apapun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, datanglah dan ajari kami Tuhan melalui firman-Mu ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyiapkan dan kami siap ya Tuhan Yesus dengan hati yang kosong untuk diisi segala firman Tuhan ini. Supaya firman-Mu tertanam di tanah dan di hati yang menerima ini Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi pohon ya Tuhan Yesus yang berakar kuat dan tumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah-buah kebenaran itu akan nyata di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kebenaran firman-Mu
kami minta, sampaikanlah kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ini hanya di dalam nama Bapa, hanya di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam ayat 44 sampailah yang ke-50, firman Yesus menghakimi. Jadi saya ambil tajuk atau tema hari ini, yaitu firman Tuhan yang menghakimi di akhir zaman. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-44, Yesus berseru katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia, yaitu Bapa di surga yang telah mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Maksudnya saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka plus kita sudah percaya kepada Bapa kita di surga yang mengutus Tuhan Yesus menurut ayat 44 ini. Amin. Kemudian ayat yang ke-45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, sekali lagi Yesus berkata kepada para pendengarnya, yaitu pemimpin-pemimpin orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ketika itu. Kalau kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Apa yang telah dikatakan di dalam pasal yang pertama, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 itu. Dan dia hanya mengulangi sekali lagi bahwa orang yang sudah melihat Yesus sudah melihat Bapa yang telah mengutus dia di muka bumi ini. Kemudian 46 dikatakan di sini, aku telah datang di dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sekali lagi Yesus berkata begini, aku sudah datang di dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita ini gelap, ada caranya. Ada jalan saudara-saudara. Kita telah menemui, manusia telah menemui supaya tidak hidup di dalam kegelapan. Tetapi sudah hidup di dalam terang. Karena terang itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu ayat yang ke-46. Kemudian 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghukum dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus berkata dalam ayat 47 ini, Dia datang di dunia ini bukan menghukum manusia, tetapi Dia datang dengan satu misi, yaitu menyelamatkan manusia, aku dan saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakim. Karena tujuannya di sini adalah menyampaikan kasih karunia Bapa. Tujuan Yesus Kristus datang di bumi ini bukan menghukum,
bukan menghakimi, bukan membinasakan seperti syaitan yang dicatat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, syaitan datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang dalam dunia ini bukan menghukum, bukan juga menghakimi, melainkan memberikan hidup yang kekal dan segala kelimpahan. Amin, saudara-saudara. Itu yang dikatakan Yesus dalam ayat yang ke-47. Kemudian 48, firman Tuhan berkata, barang siapa menolak aku. Saya ulang, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapakah hakimnya? Hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, Yesus berkata, barang siapa yang menolak Kristus, barang siapa yang tidak menerima perkataan Kristus, ia sudah ada hakimnya. Siapakah hakimnya? Hakimnya adalah firman Tuhan yang telah diucapkan. Firman Tuhan yang telah diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Firman Tuhan itulah yang akan menjadi hakim bagi semua manusia. Amin. Di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 48 ini, dia membahas tentang hukuman. Dia membahas tentang hukuman bagi mereka yang menolak Kristus dan tidak percaya kepada perkataannya. Haleluya, tidak menerima sabdanya. Karena apa, saudara-saudara? Alkitab berkata, perkataan itu, setiap kata-kata itu, setiap firman yang diucapkan oleh Kristus itu tidak sendiri diucapkannya. Tetapi apa yang dia dengar, arahan-arahan dari Bapa di surga untuk diucapkan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman Allah Bapa. Itu sebabnya barang siapa yang menolak aku dan menolak firmanku, kata Tuhan Yesus, maka dia menolak Bapa di surga yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ini saudara-saudara amat penting sekali. Kenapa amat penting sekali, saudara-saudara, kita perhatikan, kita renungkan. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa kalau kamu menolak firman-Ku dan kamu tidak percaya kepadaku, samalah dengan kamu menolak Bapa di surga yang mengutus aku. Nanti ayat yang ke-50 kita akan dengar. Bagi mereka yang menolak firman Tuhan, bagi mereka yang tidak mentaati firman Tuhan, bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nanti ada jawaban di ayat yang ke-50 nanti. Namun ayat 49 dikatakan di sini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Maka firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia ini bukanlah kata-kata sembarangan. Tetapi kata-kata itu adalah dari hati Bapa. Firman itu daripada ucapan-ucapan Bapa yang didengar oleh Kristus, dan itulah yang diucapkan oleh Tuhan bagi saya dan saudara dan kepada semua manusia yang hidup dalam kegelapan ini. Saudara yang saya kasih Tuhan, akhirnya ayat yang ke-40. Maafkan saya, ayat yang ke-50.
Yesus berkata, dan aku tahu. Sekali lagi Yesus berkata, dan aku tahu bahwa perintahnya itu, perintah siapa? Perintah Bapa di surga adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara perhatikan di sini saudara-saudara. Perkataan-perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus. Ucapan-ucapan pengajaran-pengajaran Kristus kepada orang-orang Yahudi ketika itu dan para pemimpin orang Yahudi pada ketika itu dan orang-orang yang ada di situ yang sedang mendengar pengajaran Kristus itu adalah firman Allah Bapa di surga yang membawa hidup yang kekal. Amin. Maka itu sebabnya Yesus berkata, sesiapa saja, barang siapa, sesiapa yang menolak perintahku, yang tidak mentaati perintahku, dan tidak percaya kepadaku, maka dia tidak akan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, maka jangan keraskan hati saudara. Percayalah setiap perkataan Kristus ini. Percayalah juga kepada Kristus. Karena di dalam ayat-ayat yang lain, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, kata Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, sesiapa yang tidak percaya kepadaku, maka dia tidak akan beroleh hidup yang kekal. Sebab apa saudara-saudara? Alkitab berkata dalam Yohanes 14, akulah jalan, bukan satu-satu jalan. Dia adalah jalan yang sesungguhnya. Tidak ada jalan pergi ke surga. Hanya di dalam Yesus, sebab Yesus berkata, akulah jalan. Bukan satu-satu jalan, hanya satu jalan, yaitu Kristus. Yang kedua, akulah kebenaran, bukan satu-satunya kebenaran, bukan antara kebenaran, tapi Yesus berkata, akulah kebenaran. Saudara-saudara, kalau Yesus itu kebenaran, maka apa yang disampaikannya itu adalah benar. Kalau Yesus itu kebenaran, segala firman yang diucapkannya tidak salah. Kalau Yesus itu benar, saudara-saudara, maka setiap manusia dan makhluk patutlah untuk menerima dia karena dia adalah kebenaran, tidak bercacat celah. Tidak seperti dengan manusia yang lain di muka bumi ini. Kemudian saudara-saudara, apalagi yang Yesus katakan dalam Yohanes 14? Akulah hidup, bukan salah satu hidup, dia adalah hidup. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh hidup. Karena yang kita percaya itu adalah hidup. Amin, saudara yang saya kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Maka Yesus, ya, di dalam firman Tuhan ini, sesiapa yang menolak dan tidak mentaati firman-Ku dan tidak percaya kepadaku, maka Yesus berkata, dia juga tidak percaya kepada Bapa yang mengutus aku di muka bumi ini. Dan kalau orang yang tidak percaya kepada Bapa, maka sama juga dengan tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus, yaitu firman Bapa yang memberi hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang terakhir, di mana dia berkhotbah. Firman Tuhan Yesus ataupun pelayanan Yesus secara umum di pasal yang ke-12 ini, inilah terakhir Yesus menyampaikan firman Tuhan
kepada orang umum, kepada orang-orang awam yang tidak percaya dan yang menolak Kristus. Ini adalah pesannya. Ini adalah pengajaran terakhirnya. Karena ayat pasal yang ke-13, pasal yang ke-14, 15, 16, 17, 18, 19 dan sampailah mengakhiri kitab Yohanes ini, Yesus tidak lagi berkhotbah. Yesus tidak lagi memberikan pengajaran kepada orang umum, tetapi dia hanya berjumpa secara eksklusif, ya, secara khusus kepada murid-murid dia. Karena dia tahu tidak lama lagi waktunya sudah sampai untuk melaksanakan dan menggenapi rencana Bapa dalam hidupnya. Maka dia selepas pasal 12 ini dia hanya datang kepada murid-muridnya. Dikatakan ayat yang ke-13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengajar kepada murid-muridnya kalau mau menjadi hamba Tuhan, penyampai kabar baik, harus menjadi pemimpin yang rendah hati. Ini khusus bagi murid-muridnya. Lalu dikatakan firman Tuhan seterusnya, ya, Yesus memperingatkan Yudas, dan Yudas itu adalah murid-muridnya. Kemudian dikatakan Yesus memperingatkan Petrus, dan Petrus itu adalah muridnya. Kemudian dikatakan dalam pasal ke-14, Yesus berjumpa dengan orang-orang percaya dan murid-muridnya yang sedang gelisah itu, dan dia memberikan semangat dan dorongan bagi mereka. Kemudian pasal yang ke-13, Yesus memberikan satu dorongan dan satu perintah dan satu ajaran kepada murid-muridnya supaya jangan sampai mereka terkeluar dari pokok anggur ataupun keluar daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengajar kepada mereka bahwa mereka bukan dari dunia ini. Mereka dari surga, itu sebabnya dunia akan membenci kepadamu, karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Yesus memberikan peringatan dan Yesus memberikan dorongan dan penguatan bagi murid-muridnya. Saudara-saudara, sampailah habis Yohanes Injil Yohanes ini. Yesus tidak lagi berkhotbah dan melayani di umum, ya, dia hanya melayani secara eksklusif kepada murid-muridnya sampailah dia ditangkap, kemudian diadili, kemudian dibawa ke Bukit Golgota, kemudian disalib, dikubur, mati, dikubur, sampailah kebangkitan. Dia tidak lagi berkhotbah, mengajar kepada orang umum. Saudara yang dikasihi Tuhan dan para pendengar firman Tuhan ini, nampaknya firman Tuhan ini amat penting bagi seluruh umat manusia. Kenapa penting? Karena dikatakan Yesus berseru, ya, Yesus berseru, barang siapa yang percaya kepada Dia, maka sama juga dengan percaya kepada Bapa. Amin. Firman Tuhan ini ditujukan bukan kepada murid-muridnya saja, tetapi ditujukan khusus bagi mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-42 dan 43, firman Tuhan ini ditujukan kepada golongan ini. Ada dua golongan, saudara-saudara. Golongan orang Yahudi, yang satu menolak, yang satu tidak percaya, yang satu sudah mendengar tetapi tidak mentaati. Saya akan bicarakan secara singkat dalam khotbah ini. Maka sabda Yesus dalam 44 sampai 50 ini adalah sabdanya, pengajarannya, firman-Nya khas, khusus, eksklusif bagi mereka. Siapa itu mereka? Calon-calon. Siapa itu calon-calon? Plus bekal. Ini bekal ya. Ya, bekal-bekal untuk dihakimi
pada akhir zaman. Saudara-saudara, firman ini amat penting. Khususnya bagi mereka calon-calon pergi menghadap menyungsung akhir zaman nanti, ya. Sabda Yesus yang amat tajam disampaikan pada penampilannya terakhir di muka umum ini, sekali lagi saya ulang lagi. Karena mulai daripada pasal yang ke-13 sampailah pasal ke-21, Yesus hanya bertemu dan berbicara eksklusif atau khusus untuk para muridnya. Seluruh ucapan terakhirnya ini bukan lagi undangan agar orang percaya. Tetapi ucapan-ucapan Yesus dalam 44 sampai 50 ini adalah ucapan terakhirnya, yaitu memberikan peringatan akan penghukuman ilahi. Sekali lagi, ucapan-ucapan ini memberikan peringatan sekali lagi akan penghukuman ilahi bagi mereka yang menolak Dia, yaitu Kristus. Dalam bahagian ini Yesus menelanjangi. Dalam bahagian ini saudara-saudara, Yesus mencela dua kelompok orang yang tidak beriman. Justru yang pertama, ya, siapakah orang yang tidak beriman ini? Dikatakan ayat yang ke-47. Saya baca ayat yang ke-47. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, aku datang bukan menghukum dan bukan menghakimi. Yesus datang, dia berkata, aku menjadi juru selamat. Amin. Dia mau menyelamatkan aku dan saudara. Itulah misinya. Itulah tujuannya. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan jalan bagaimana untuk kembali ke surga. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada umat manusia yang sudah sesat jalannya, bagaimana kembali kepada Bapa di surga. Sehingga Yesus berkata dalam ayat yang ke-44, kalau orang yang tak mendengar ajaran ini, pasti akan sesat. Dan orang yang sesat adalah orang yang tidak sampai ke destinasi. Haleluya, amin. Pasti akan sesat. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu menolak ajaranku, kalau kamu menolak nasihatku, kalau kamu menolak firmanku, maka kamu akan sesat. Sesat maksudnya tidak akan mencapai tujuan. Tidak akan mencapai tujuan di mana ke Bapa di surga. Amin. Maka saya sarankan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah percaya kepada Yesus dan taat sama perintahnya. Amin. Dikatakan di dalam 47, mereka yang telah mendengar sabda Kristus, namun tidak mentaatinya. Golongan yang pertama, kelompok yang pertama, yang Yesus tunjukkan firman Tuhan ini adalah mereka yang sudah mendengar firman Tuhan. Mereka yang sudah percaya sama firman Tuhan. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak taat sama firman Tuhan. Sudah mendengar, sudah percaya sama firman Tuhan, tapi tidak melakukan sesuai firman Tuhan. Tidak hidup sesuai firman Tuhan. Tidak mentaati firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Saya akan baca dalam ayat yang ke-42.
Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus dan pengajaran Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Yang pertama membuat golongan ini, yaitu yang sudah mendengarkan perkataan Tuhan, yang sudah percaya dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Lalu saudara-saudara mereka tidak taat, lalu mereka tidak melakukan firman Tuhan, karena yang pertama mereka takut dikucilkan. Dihalau dari kalangan bangsa mereka. Mereka takut dikucil. Mereka takut dihalau dari kampung halaman mereka. Mereka takut dihalau dari gereja, mungkin begitulah. Ya. Jadi gara-gara mereka takut dikucil, takut dihalau, akhirnya mereka menolak. Mereka tidak mentaati apa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Sayang sekali. Hari ini juga saudara-saudara, ada banyak yang telah pun mendengar firman Tuhan. Hari ini ada ramai orang yang telah pun percaya sama Tuhan, tetapi gara-gara meminta pangkat, gara-gara dengan sesuap nasi, dan banyak lagi hal-hal, gara-gara dengan boyfriend, gara-gara dengan girlfriend, gara-gara dengan macam-macam lagi kemiskinan, maka dia menolak firman Tuhan. Dan dia menolak Yesus Kristus dalam hidup mereka. Karena takut tidak makan. Mereka takut dikucilkan. Mereka takut ditolak oleh girlfriend. Takut ditolak oleh boyfriend. Takut tidak memiliki pekerjaan. Dan sebagainya, takut tidak diterima oleh masyarakat. Maka akhirnya mereka menolak perkataan Yesus. Mereka menolak pengajaran Yesus. Mereka menolak Yesus sama sekaligus. Maka saudara-saudara, Yesus berkata, kamu sama juga menolak dengan Bapa yang mengutus aku. Dan sama juga dengan menolak firman Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Hari ini saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan, jangan takut. Saya buat jaminan, kalau kamu percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu sudah percaya kepada Bapa di surga, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Alkitab berkata, kamu akan hidup berkelimpahan. Diberitakan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemudian ayat yang ke-43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, golongan ini, kelompok ini yang menolak firman Tuhan, bahkan menolak pengajaran Yesus Kristus, sekalipun sudah mereka mendengar, sekalipun mereka sudah percaya, tapi saudara-saudara dikatakan 43, mereka lebih suka akan kehormatan. Mereka suka dihormati oleh manusia daripada mereka dihormati oleh Tuhan. Kita dengar saudara-saudara, banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena gara-gara mau naik pangkat. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena gara-gara takut diturunkan pangkat, ya, dan tidak dinaikkan pangkat. Mereka tidak percaya Tuhan karena mereka tidak mau mereka diaibkan oleh manusia karena kedudukannya tertentu. Maka akhirnya saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka menolak firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kamu menolak firman Tuhan, sama juga kamu dengan menolak Kristus. Firman Tuhan berkata, kalau kamu menolak Kristus, sama juga kamu dengan menolak
Allah Bapa yang mengutus dia. 50 ayat yang ke-50, kalau kamu menolak semua ini, kamu menolak hal keselamatan yang kekal. Saya ajak saudara-saudara hari ini, jangan menolak perintah Kristus. Jangan menolak Kristus dan Bapa di surga. Haleluya, ada amin. Puji Tuhan. Jadi, kelompok yang diajar, yang ditujukan oleh Kristus firman-Nya ini adalah kelompok yang mau penghormatan dari manusia dan yang takut dikucil, dihalau dari kalangan manusia. Itu ayat yang ke-47. Haleluya. Ada amin. Maka saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, apabila kamu mendengarkan firman Tuhan ini, dan saya percaya saudara percaya firman Tuhan ini, janganlah seperti kelompok ini, yaitu orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi ketika itu, di mana karena gara-gara takut dikucil, karena meminta kehormatan dari manusia, maka menolak keselamatan yang diberikan oleh Kristus bagi mereka. Hari ini ambil waktu ini, renungkan, kalau kamu selalu menolak firman Tuhan, kalau kamu selalu menolak Kristus, maka sama juga kamu menolak dengan Bapa yang memberikan firman, yang memberikan hidup yang kekal itu. Golongan yang kedua, yang ditujukan Kristus dari firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48 firman Tuhan berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kelompok yang kedua, yang Yesus tujukan firman Tuhan ini adalah mereka yang menolak Yesus. Kalau tadinya sudah mendengar, sudah percaya, namun mereka menolak Yesus dan menolak firman Tuhan. Sekarang golongan yang kedua adalah langsung tidak mendengar Yesus. Mereka menolak Yesus, terus-menerus menolak. Haleluya. Ini golongan yang kedua. Yesus datang, mereka tolak, salibkan dia, bunuh dia. Ini adalah golongan yang kedua, langsung menolak Yesus Kristus. Terus menerus menolak Yesus. Terus menerus tidak percaya Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan ayat 48 ini, terus menerus tidak menerima ajarannya. Kalau yang tadi sudah terima ajaran, kemudian sudah percaya, karena takut dikucil, karena penghormatan manusia, maka menolak Yesus. Sekarang orang ini, golongan yang kedua ini yang Yesus berikan firman Tuhan ini adalah orang yang terus-menerus menolak Yesus dan terus-menerus menolak dan tidak menerima firman-Nya. Haleluya. Kemudian Yesus, kalau kamu terus-menerus menolak aku, kalau kamu terus-menerus menolak firman Tuhan ini, samalah juga dengan terus-menerus kamu menolak dengan Sang Pencipta yang mengutus aku. Dan Sang Pencipta itulah yang memberikan firman kepadaku. Dan firman yang diberikan kepadaku itu adalah firman yang kusampaikan sekarang. Dan firman yang kusampaikan sekarang ini adalah firman yang memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Maka sekarang janganlah kamu terus-menerus menolak firman-Ku. Janganlah kamu terus-menerus menolak aku. Karena aku datang di dunia ini, kata Tuhan Yesus, bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi. Tetapi Yesus berkata, saudara-saudara, ya, di dalam ayat yang ke-47, aku datang ini adalah untuk menyelamatkan kamu dari lumpur dosa, dari genggaman iblis,
dan dari kemurkaan Allah. Amin, saudara-saudara. Maka terimalah firman Tuhan. Amin. Terimalah Yesus Kristus. Samalah kamu menerima dengan Bapa yang mengutus Yesus. Plus menerima firman si pengutus, yaitu Allah Bapa. Dan firman yang disampaikannya itu adalah firman yang memberikan hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Jadi, Yesus berkata, di akhir zaman nanti, kelak setiap mulut akan mengaku, dan setiap lutut akan bertelut. Amin, sekali lagi. Yesus berkata di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan sampai yang ke-11. Tadi pemimpin pujian sudah paparkan itu. Pada akhir zaman, setiap manusia akan mengaku bahwa sesungguhnya engkaulah Tuhan. Kemudian dalam Filipi pasal yang kedua ini, setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Tuhan. Siapa mereka yang mengatakan menyembah Tuhan dan berlutut kepada Tuhan dan mengaku sesungguhnya Yesus adalah Tuhan di akhir zaman? Semua mereka. Siapakah semua mereka? Yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Golongan yang kedua itu. Amin. Pada waktu itu saudara-saudara mereka menghadap Kristus. Dan dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-10, setiap mulut mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus sesungguhnya adalah Tuhan. Pertama-tama kali yang mengucapkan saudara-saudara adalah mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika itu orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang benar. Puji Tuhan pada waktu engkau memberitakan firman Tuhan ketika di bumi dulu. Aku telah percaya sungguh-sungguh kepada engkau. Sesungguhnya engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka amat mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka di akhir zaman. Golongan yang kedua yang juga mengucapkan bahwa engkau Tuhan Yesus, sesungguhnya engkau Tuhan, adalah mereka yang terus-menerus menolak Yesus ketika di bumi dulu. Mereka yang terus-menerus menolak firman Tuhan ketika di bumi dulu. Tetapi ucapan ini, yang pengakuan mereka ini, penyembahan mereka ini bukan ucapan syukur. Tetapi mereka takut karena mulai dihakimi. Mereka sudah gemetar, sudah meminta belas kasihan. Tuhan, sesungguhnya engkau Tuhan. Sesungguhnya engkau sang Juru Selamat. Kenapa saya berkata demikian saudara-saudara? Karena ada ayatnya di Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Yesus berkata, pada akhir zaman ramai orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 selamatkan aku. Tapi Yesus berkata dengan terus terang kepada orang yang berbuat jahat, yaitu nabi-nabi palsu. Orang nabi palsu, nabi-nabi palsu, saudara-saudara, adalah mengajar selalu menyesatkan orang. Selalu bercanda dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu menolak Yesus. Selalu menolak pengajaran Yesus yang benar itu. Itulah nabi palsu. Sama juga dengan orang-orang yang terus-menerus menolak Yesus. Samalah dengan orang yang terus menolak pengajaran-pengajaran dan firman Tuhan Yesus. Samalah orang yang mendengar dan mulai percaya, tetapi karena mereka takut kehormatan dilucutkan. Mereka takut dikucilkan, dibuang daerah maksud saya ya. Maka mereka menolak firman Tuhan, mereka menolak Yesus. Mereka suka dihormati manusia daripada dihormati Tuhan.
Maka Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-7, banyak orang pada waktu itu akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, selamatkanlah aku. Pada waktu itulah, kata Tuhan Yesus, aku akan berterus terang kepada kamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kamu. Apa kata Tuhan Yesus dengan terus terangnya? Ia berkata begini, aku tidak kenal kamu. Enyalah engkau yang berbuat kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak kenal mereka yang berseru-seru ini. Mereka tidak kenal golongan yang kedua yang mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah Tuhan. Yang hanya takut karena dihakimi, penghakiman mulai berlaku dalam mereka. Karena Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Enyalah engkau yang berbuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya saudara-saudara, apakah kejahatan yang paling besar yang dibuat manusia? Apakah kejahatan yang paling besar yang dibuat manusia? Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kejahatan yang paling besar yang dibuat manusia adalah menolak firman Tuhan. Amin. Kejahatan yang paling besar yang dibuat manusia adalah mereka yang menolak Yesus Kristus. Kejahatan yang paling besar yang dibuat manusia adalah menolak Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Itulah kejahatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak tahu siapa kamu, aku tidak kenal kamu, enyalah engkau yang berbuat kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kejahatan apapun tidak akan mengatasi anugerah Tuhan. Tetapi kejahatan untuk menolak firman Tuhan, kejahatan untuk menolak Yesus, kejahatan yang menolak Bapa di surga, dan menolak firman Allah yang membawa ke dalam kehidupan yang kekal adalah kejahatan yang paling utama, paling terbesar yang dibuat oleh manusia. Hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pada akhir zaman Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Terimalah firman Tuhan. Terimalah Yesus. Plus, kamu telah menerima Bapa yang mengutus Yesus. Plus, kalau kamu buat ini semua, kamu telah beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saya akhiri khotbah saya hari ini. Orang yang tidak mengakui dan tidak mentaati sabda Kristus sama juga dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan orang yang tidak percaya kepada Kristus dan firman-Nya sama juga dengan menolak Bapa yang mengutus Kristus. Maka akibatnya bagi orang itu akan dihakimi pada akhir zaman. Ayat 48. Dengan itu, buatlah keputusan hari ini. Akuilah dan taatilah segala perintah Tuhan. Amin. Dan percayalah kepada sabdanya. Juga percayalah kepada Kristus. Haleluya. Dan percayalah kepada Dia yang mengutus Kristus. Maka ayat yang ke-50 dikatakan, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya akan berdoa kepada kita semua pada hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan Yesus,
yang Engkau telah sampaikan buat hamba-Mu dan kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Kami bertobat Tuhan pada hari ini. Oh Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kerana selama ini kami menolak firman-Mu. Selama ini kami menolak pribadi-Mu. Sama juga dengan menolak Bapa yang memberikan firman ini. Tuhan ampuni kami hari ini. Tuhan ampuni kami hari ini. Tuhan ampuni kami hari ini. Kami membuat satu komitmen. Pada hari ini kami akan bertobat. Dan kami akan percaya segala janji firman Tuhan. Kami percaya segala pengajaran-Mu Tuhan Yesus. Karena pengajaran-Mu ini adalah pengajaran yang datang dari Bapa. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang membawa kehidupan yang kekal. Oh, terima kasih Tuhan, dan Engkau telah implement di dalam karya-Mu di kayu salib. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan dosa manusia. Engkau telah mati di kayu salib ya Tuhan Yesus untuk memperdamai manusia dengan Allah Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kami ada hari ini, Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Karena Engkau berkata Engkau datang bukan untuk menghukum dan menghakimi manusia, tetapi Engkau datang semata-mata menyelamatkan aku dan seluruh umat manusia. Hai umat manusia, marilah kita bertobat. Marilah kita bertobat. Akuilah firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka engkau sudah percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Maka engkau akan percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan itulah yang membawa engkau dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan, bangsa-bangsa akan datang kepada Engkau. Saya berdoa setiap suku-suku ya Tuhan Yesus akan datang kepada Engkau dan diselamatkan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, di akhir zaman ini ya Tuhan, di hari-hari terakhir ini ya Tuhan Yesus, Engkau curahkan hujan pertobatan dan hujan keselamatan ya Tuhan Yesus. Pada akhir zaman ini ya Tuhan Yesus, haleluya, kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya ramai orang yang datang kepadamu untuk diselamatkan ya Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak percaya kepadamu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman Tuhan bagi keselamatan aku dan umat manusia yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan semua ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang mendengar firman Tuhan ini katakan amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati semua. God bless you.